Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, ada sebuah perumpamaan ketika kita mengadakan sebuah acara semacam hajatan. Biasanya kita membuat panitia hajatan, dan kemudian kita serahkan urusan acara hajatan itu, proses dari awal hingga akhir acara, sehingga acara itu bisa berjalan dengan baik dan lancar kalau kita menyerahkan acara itu kepada panitia yang memang ahlinya, memang sudah tahu apa yang harus dilakukannya, baik bagian dapur, bagian penerima tamu, ataupun bagian yang lainnya, sehingga kita tidak perlu khawatir, resah, takut kalau acara itu tidak berjalan dengan baik dan lancar, karena kita sudah menyerahkan kepada ahlinya, sehingga tidak perlu lagi kita gelisah, resah, ataupun khawatir. Kira-kira seperti itu. Dari contoh atau perumpamaan yang saya ceritakan itu, sebenarnya seperti kehidupan kita ini. Kalau kehidupan kita ini dari awal hingga akhir hidup kita serahkan kepada yang ahlinya, yang tahu harus bagaimana kita itu menjalani hidup ini agar bisa selamat dunia dan akhirat, agar juga bisa bahagia, tentram, damai. Maka kita juga sama sebenarnya. Maka urusan itu seharusnya kita serahkan kepada ahlinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa agama Islam, yaitu tawakal, atau kita pasrah kepada Allah, pasrah kepada yang maha
maha segalanya dalam kebaikan tentang urusan kita, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Maka kalau kita benar-benar pasrah, tawakal, ya insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Asal kita juga tinggal mengikuti instruksi atau petunjuk dari Allah yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan benar. Dan Allah menyampaikan yang bunyinya atiullah wa atiur rasul, yang artinya kita ya harus mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, dua-duanya harus ditaati. Maka kalau kita sudah mentaati perintah atau petunjuk itu, maka otomatis dengan sendirinya perjalanan hidup kita akan diatur oleh Allah, disetting oleh Allah, sehingga kita bisa hidup baik di dunia ataupun di akhirat, seperti yang Allah ajarkan di dalam Quran, sebuah doa yang sering kita mohonkan kepada Allah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Doa itu kita mohonkan atau kita lantunkan tidak bisa hanya sekedar diucapkan, tapi perlu juga diikhtiari, seperti halnya kita mohon kepada Allah diberi rezeki. Maka kita juga harus bekerja, berusaha sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan dan juga Rasulnya, dalam arti bekerja yang benar, yang halal, tidak curang, dan lain-lain sebagainya. Ya insya Allah nanti Allah akan memberikan rezeki yang baik kepada kita. Dan dari situlah sebenarnya kalau kita itu mungkin kecewa, mungkin sedih berlebihan, mungkin marah, boleh jadi karena selama ini kita menyandarkan sesuatu keinginan kita bukan kepada Allah, bukan tawakal kepada Allah, bukan pasrah kepada Allah, tetapi kepada sesuatu selain Allah. Karena kalau sudah kita pasrahkan kepada Allah, ya insya Allah tidak ada istilah sedih, kecewa, ataupun marah tadi. Karena kita yakin kalau sudah kita niatkan lillahi ta'ala
dengan lurus, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Contoh atau umpamanya, kalau kita itu sudah berbuat baik kepada orang lain, entah itu menolong berupa memberi sedekah atau bantuan yang lainnya, ketika kita lakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, kita pasrahkan kepada Allah, maka kalau orang yang kita bantu, orang yang kita tolong itu tidak berterima kasih kepada kita atau menunjukkan sikap tidak suka atau benci, maka kita tidak perlu merasa marah ataupun kecewa atau dendam karena orang yang telah dibantu ternyata membalas dengan sikap yang tidak baik, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membantu seorang Yahudi buta miskin. Ketika Rasulullah difitnah, dijelek-jelekan, dan lain-lain sebagainya, Rasulullah tidak berubah. Rasulullah tetap baik, tidak berusangka, tidak marah, tidak kecewa, tetap memperlakukannya, menolongnya dengan tulus ikhlas. Karena persoalannya sudah diserahkan kepada Allah. Terserah Allah nanti akan menilainya ataupun akan memperlakukan orang tersebut. Apakah akan dihukumi dosa ataupun tidak, itu urusan Allah. Kita juga demikian. Apa yang kita lakukan, kalau sudah niat lillahi ta'ala, ya biar itu urusan Allah. Dan mudah-mudahan kalau kita tulus ikhlas lillahi ta'ala, yaitu akan menjadi amal soleh. Itu satu contoh. Kemudian contoh yang lain, ketika kita minta maaf kepada orang lain. Kalau orang lain itu tidak mau memaafkan, ya biarlah itu urusan dia dengan Allah. Apakah dia akan disalahkan oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Yang terpenting bagi kita, kalau kita memang merasa punya salah kepada orang lain, ya kita minta maaf. Karena itu juga perintah Allah. Sehingga persoalan dimaafkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu ya minta maaf tadi. Sehingga Allah nanti akan menilainya. Apa yang kita lakukan itu, kalau memang benar-benar tulus ikhlas, ya insya Allah akan mengampuni kesalahan kita. Kalau kita sudah melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu dua contoh itu bisa kita jadikan gambaran bahwa apapun yang kita lakukan, kalau semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah,
ya insya Allah yang namanya marah, benci, kecewa, sakit hati itu ya tidak ada, karena sudah diserahkan kepada Allah. Dan kemudian kalau sudah diserahkan kepada Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan benar, asal saja kita mengikuti semua petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang sahih. Nah, itulah yang harus kita pahami, sehingga kalau kita itu sehari-hari kita mungkin menemui persoalan dengan siapapun, baik dengan suami, istri, orang tua, anak, tetangga, teman, yang bisa membuat pikiran kita ataupun hati kita ada kemarahan dan kecewaan ataupun kebencian, maka itu sebenarnya bisa jadi karena kita tidak tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena kalau kita pasrah tawakal, ya insya Allah, maka dikaitkan dengan ayat Allah yang sering kita sampaikan, yaitu sebuah ayat penggalanya yang berbunyi, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, ya tenang hati. Jadi hati kita itu akan tenang dengan mengingat Allah. Salah satunya mengingat tentang tawakal tadi. Kalau kita paham, mengingat itu, tenang, serahkan saja kepada Allah. Biar Allah yang mengatur. Bukankah juga ayat Allah yang lain yang mengatakan, "May yattaqillaha yaj'alu makhraja." Kalau kita taat kepada Allah, ngikuti aturan Allah, maka Allah akan ngasih jalan keluar. Semua persoalan Allah akan memberi solusinya. Dalam arti kalau kita sudah pasrah kepada Allah, insya Allah seperti itu. Nah, itulah yang harus kita latih diri kita agar terbiasa apa-apa yang kita lakukan ini mengikuti petunjuk Allah, dan nanti apa yang akan terjadi ya kita serahkan kepada Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap istri dan anaknya, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ketika masih kecil, ditinggal di tengah padang pasir, gurun, kering, tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada tumbuhan. Tapi karena sudah diserahkan kepada Allah dan itu mengikuti petunjuk Allah, maka apa yang kita lihat saat ini, maka yang terjadi ya seperti yang sering kita ceritakan. Allah menyelamatkannya, bahkan Allah menjadikannya tempat tersebut menjadi tempat yang bersejarah dan sekarang menjadi tempat yang makmur.
Insya Allah seperti itu. Jadi itu salah satu contoh, dan mungkin banyak contoh-contoh yang lain yang dilakukan, yang terjadi pada para nabi dan rasul sebagai suri tauladan bagi kita yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka untuk itu, mari kita belajar untuk tawakal, pasrah kepada Allah. Dan nanti kalau kita sudah benar-benar bisa pasrah tawakal kepada Allah, ya insya Allah akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menghadapi masalah, maka kita bisa menghadapinya dengan tenang, baik itu masalah yang mengenakkan ataupun tidak, kita bisa menghadapinya dengan baik, tidak emosi, tidak marah, tidak kecewa, tidak mencela, tidak memaki. Di antaranya seperti itu, karena semuanya kembalikan kepada Allah. Ada orang yang memuji kita, kita tidak bangga. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah, karena yang memiliki kebaikan-kebaikan hanya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kalau kita dianggap pandai, sebenarnya kita tidak pandai. Yang pandai itu Allah. Kalau kita dianggap orang kaya, yang kaya juga Allah. Kalau kita dianggap oleh orang ya sukses, kita juga sebenarnya tidak pantas dikatakan sukses, karena itu juga semuanya atas izin Allah, dan semuanya hanya ujian dari Allah. Apakah kita itu bangga, ria, sombong, atau kita rendah hati, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, bahwa semuanya itu dari Allah. Di antaranya seperti itu. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, baik itu yang bisa membuat marah, kecewa, benci, sakit hati, sedih berlebihan, sama kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah memberikan ujian seperti itu karena Allah menginginkan kita jadi orang yang beruntung, karena Allah ingin memberi kabar gembira kepada kita kalau kita bisa menyikapinya seperti petunjuk Allah, yaitu kita itu disuruh sabar, karena dengan sabar itu Allah akan memberi kabar gembira. Jadi artinya tidak ada buruknya kalau kita paham, maka serahkan kepada Allah, dalam arti ikuti saja petunjuk Allah, baik yang mengenakan ataupun yang tidak. Karena kalau kita sudah mengikutinya tadi, insya Allah itu akan menjadi amal soleh, akan menjadi kebaikan bagi kita, sehingga disitulah letak kita itu bisa tenang, bisa damai, bisa tentram. Jadi ketenangan, kedamaian itu bukan didapatkan karena tidak ada masalah, bukan, tapi didapatkan karena bisa menghadapi semua masalah persoalan tadi dengan benar, sesuai dengan petunjuk Allah, sehingga hidup kita itu bisa tenang, damai, tentram itu
karena bisa menghadapi sesuai dengan petunjuk Allah tadi, insya Allah seperti itu. Maka di situ pula lah sebenarnya kalau Allah juga melarang kita untuk iri ataupun dengki, karena orang lain bisa mendapatkan ini dan itu, sedang dia tidak atau kita tidak, umpamanya. Tidak perlu iri dan dengki. Karena kalau kita bisa menjawabnya dengan baik dan benar, persoalan itu nanti jatuhnya juga sama, yaitu ya kedamaian, ketentraman. Karena keadilan Allah itu bukan terletak kalau orang itu kaya semua, orang itu bisa mendapatkan keinginannya semua. Tidak seperti itu. Karena kalau digambarkan dengan contoh yang sederhana saja, kalau semua orang itu kaya raya, apa-apa serba kecukupan, nanti siapa yang mau masak, siapa yang mau menanam padi, siapa yang mau jadi sopir, siapa yang mau jualan, karena merasa kaya semua. Sehingga kehidupan ini malah menjadi rusak, tidak tentram, tidak teratur. Karena mau makan tidak ada nasi, karena tidak ada yang mau dimasak, tidak ada yang menanam padi, karena orang sudah merasa kaya semua, untuk apa nanam padi? Kan seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain, mau pakai pakaian juga demikian. Gak ada orang jualan, gak ada orang yang nanam kapas, karena kaya. Sehingga kehidupan ini seperti yang saya sampaikan tadi, kehidupan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Maka untuk itu kita diatur oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berbakat jadi petani, ada yang berbakat jadi pedagang, ada yang berbakat jadi guru, semua diatur. Jadi keadilan itu terletak di situ, bukan adil itu sama semua, tidak. Kalau sama semua, ya seperti yang saya ceritakan tadi. Apakah kita mau kaya semua? Apakah kita mau jadi guru semua? Atau mau jadi petani semua? Maka seperti apa kehidupan ini? Maka dari situlah kita harus sadar. Kita butuh orang yang mungkin kaya, juga butuh orang yang mungkin miskin, butuh orang yang pandai, juga butuh orang yang bodoh. Karena semuanya saling membutuhkan. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Sehingga kita tidak perlu iri, dengki, benci, dan lain-lain. Sehingga kita itu aman, damai, tentram. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya. Dan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.